Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu ya. Kita mau belajar tentang bab pertama, yaitu tentang dinamika rotasi benda tegar. Nah, untuk itu kita lihat dulu yuk, apa sih dinamika rotasi itu? Nah, dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak rotasi atau berputar dengan memperhatikan aspek penyebabnya, yaitu momen gaya. Oke, sebelumnya di kelas 10 dulu kita sudah mempelajari tentang dinamika gerak lurus ya. Di mana dinamika gerak lurus adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak lurus dengan memperhatikan aspek penyebabnya. Apa ya penyebab suatu benda itu bergerak lurus? Yaitu gaya. Gayalah yang menyebabkan suatu benda bergerak lurus. Nah, begitu pula untuk gerak rotasi ini disebabkan oleh suatu besaran yang disebut momen gaya. Momen gaya atau yang lebih dikenal dengan torsi ini akan menyebabkan terjadinya percepatan sudut. Nah, kalau di gerak lurus, gaya itu akan menyebabkan terjadinya suatu percepatan. Kalau momen gaya atau torsi itu menyebabkan terjadinya percepatan sudut karena bergeraknya rotasi. Selanjutnya adalah benda tegar. Benda tegar itu benda yang seperti apa? Benda tegar merupakan benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya. Sehingga dalam melakukan pergerakan, benda tersebut tidak mengalami perubahan bentuk dan volume benda. Benda tegar dapat melakukan gerak translasi dan rotasi. Oke, jadi benda tegar itu berarti benda yang padat, yang jika dikenai gaya, dia tidak mengalami perubahan bentuk atau volume, atau tidak elastis ya. Nah, benda tegar ini dapat melakukan gerak lurus maupun gerak rotasi atau gabungan antara gerak lurus dan gerak rotasi yang disebut sebagai gerak menggelinding. Nah, apa sih bedanya gerak translasi dan gerak rotasi? Suatu benda dapat mengalami gerak translasi atau rotasi. Gerak translasi adalah gerak yang arahnya lurus. Nah, pada gerak translasi itu menggunakan konsep hukum Newton kedua. Sedangkan gerak rotasi adalah gerak yang mengalami perputaran terhadap poros tertentu. Gerak rotasi ini disebabkan oleh adanya torsi atau momen gaya tadi. Nah, momen gaya itu adalah kecenderungan sebuah gaya untuk memutar suatu benda tegar terhadap titik poros tertentu. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana pengaruh gaya terhadap momen gaya ya. Di sini terdapat perbedaan antara gambar pertama dan kedua. Gambar pertama itu kuncinya lebih panjang dan lebih besar dibandingkan kunci di gambar kedua yang lebih kecil dan lebih pendek. Itu dikarenakan yang pada gambar pertama kita akan membuka baut yang lebih besar, sedangkan di gambar kedua kita akan membuka baut yang lebih kecil. Tentunya untuk membuka baut yang lebih besar itu akan lebih keras ya, dan diperlukan gaya yang lebih besar daripada membuka baut yang kecil. Oleh karena itu cara memegang kuncinya pun berbeda ya. Di gambar pertama itu menggunakan kekuatan tangan penuh, semua jari digunakan, sedangkan di gambar kedua itu hanya menggunakan ujung jari aja ya, jari jempol dan jari telunjuk. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa untuk membuka baut yang lebih besar membutuhkan gaya yang lebih besar dibandingkan untuk membuka baut yang lebih kecil. Sekarang kita akan melihat bagaimana pengaruh panjang lengan gaya terhadap momen gaya. Di sini terdapat berbagai jenis kunci ya, dari yang paling pendek sampai yang paling panjang dan besar ya. Nah, di sini karena lengan gaya itu mempengaruhi momen gaya. Semakin besar atau semakin panjang lengan momennya atau lengan gayanya, maka momen gaya yang terjadi juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Maka untuk membuka baut yang lebih besar diperlukan kunci yang lebih besar. Dan untuk membuka baut yang lebih kecil kita hanya butuh menggunakan kunci yang kecil. Ini adalah contoh selanjutnya ya. Pada portal jalan itu terdapat beban di situ supaya portalnya dapat terbuka sehingga kita bisa lewat. Tetapi di ujung satunya diberi tali supaya lebih mudah ketika ingin menutup portal tersebut. Kenapa tali tersebut ditaruh di ujung? Supaya lengan gayanya semakin panjang, sehingga momen gayanya semakin besar.
Akibatnya portal tersebut lebih mudah ditutup ya, lebih mudah digerakkan atau lebih mudah dalam bergerak rotasi. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana pengaruh sudut terhadap besarnya momen gaya. Nah, di sini ada 3 buah gambar, di mana gambar pertama itu diberi gaya dengan sudut tumpul, gambar kedua diberi gaya dengan sudut 90 derajat, dan gambar ketiga itu diberi gaya dengan sudut lancip ya. Nah, dari ketiga gambar ini yang paling menguntungkan adalah ketika kita memberi gaya dengan sudut 90 derajat. Nah, sudut 90 derajat akan menghasilkan momen gaya yang maksimal ya dibandingkan sudut lancip dan sudut tumpul. Bisa dilihat dari ketika kita memberi gaya dengan sudut tegak lurus itu akan lebih mudah. Untuk melihat suatu benda dia menjadi bergerak, Anda perlu mengerjakan gaya pada benda itu, bergerak lurus ya. Nah, analog dengan itu, untuk membuat suatu benda berotasi terhadap suatu poros, kita perlu mengerjakan suatu torsi pada benda tersebut. Momen gaya atau torsi merupakan besaran vektor yang mengakibatkan benda berotasi atau berputar. Besaran-besaran apakah yang berkaitan dengan torsi? Kita lihat yuk gambar di samping ini. Jadi ini kunci yang digunakan untuk memutar baut ya, sehingga menyebabkan kunci dan baut ini bergerak rotasi. Untuk membuat kunci ini bergerak rotasi atau baut ini bergerak rotasi, maka diperlukan gaya untuk memutar. Gaya untuk memutar kunci tersebut sehingga kunci tersebut akan bergerak melalui suatu poros. Nah, di sini kita lihat ada F dan R, di mana F adalah besar gayanya dan R adalah lengan gayanya. Apa hubungan antara gaya dan lengan gaya terhadap momen gaya atau torsi? Kita lihat yuk. Tentu semakin besar gayanya, maka momen gayanya akan semakin besar atau baut tersebut lebih mudah diputar. Begitu sebaliknya, kalau gayanya kecil, maka akan semakin susah untuk memutar baut tersebut. Oke, sekarang kita coba perhatikan gambar di atas ya. Untuk memutar baut, kedudukan tangan seperti gambar C tentu lebih mudah dilakukan daripada kedudukan tangan pada gambar B dan A. Gaya yang diperlukan untuk memutar baut pada kedudukan C tentu lebih kecil daripada gaya yang diperlukan pada kedudukan benda B dan A. Berdasarkan fakta ini, momen gaya tidak hanya dipengaruhi oleh besar gaya, tapi juga panjang lengan gaya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Sehingga persamaan untuk torsi adalah tau sama dengan F kali R. Dengan tau adalah momen torsi dan F adalah gaya serta R adalah jarak gaya terhadap poros. Arah torsi atau momen gaya. Torsi juga ternyata memiliki arah loh. Kalau arahnya berlawanan dengan jarum jam, berarti nilainya positif. Sedangkan kalau searah dengan jarum jam, maka bernilai negatif. Torsi juga akan bekerja maksimal ketika gaya yang diberikan tegak lurus, yang berarti 90 derajat. Tapi kalau gayanya tidak tegak lurus, bagaimana ya? Tentu akan lebih sulit. Rumusnya pun akan berbeda. Bisa kita lihat pada ilustrasi berikut ini. Nah, di sini gaya yang diberikan pada kunci itu membentuk sudut theta ya, yang F ini. Nah, supaya momen gayanya bernilai maksimal, maka kita perlu membuat gayanya ini tegak lurus dengan lengan gayanya, sehingga kita proyeksikan menjadi F sin theta. Nah, F sin theta dan lengan gayanya, yaitu panjang dari poros ke ujung kunci ini, sudah tegak lurus, maka rumusnya menjadi, rumus torsinya menjadi tau sama dengan F sin theta dikali R. Nah, di sini ada contoh soal. 3 buah gaya bekerja pada batang AD yang bermassa 2 kg seperti pada gambar. Hitunglah resultan momen gaya terhadap titik B, di mana percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Jadi kita anggap porosnya itu berada di titik B ini ya. Kemudian kita lihat di sini gaya-gaya yang bekerja pada batang, yaitu gaya F1 5 Newton. Sudah tegak lurus ya dia
dengan lengan gayanya, yaitu batang ini sudah tegak lurus dengan batangnya. Yang F2 juga bekerja pada batang ya, sudah tegak lurus juga. Yang F3 itu belum tegak lurus, maka perlu diproyeksikan. Kita proyeksikan menjadi F3 sin theta supaya dia tegak lurus lengan gayanya. Kemudian jangan lupa kita gambarkan juga gaya beratnya. Gaya beratnya ada di tengah-tengah panjang batang atau di titik pusat massa dari batang tersebut. Titik pusat massa dari batang ini yaitu berada di tengah-tengah batang. Kalau batang panjangnya 90, berarti gaya beratnya ini berada di 45 cm dari sebelah kanan dan 45 cm dari sebelah kiri. Oke, dari keempat gaya ini yang menyebabkan benda tersebut berotasi terhadap poros B adalah gaya F1, gaya berat W, dan gaya F3 sin theta. Kenapa gaya F2 tidak menyebabkan rotasi? Karena gaya F2 itu bekerja pada poros B atau lengan gayanya sama dengan 0 sehingga tidak mempengaruhi rotasi. Oke, sekarang kita lihat torsinya satu persatu. Mulai dari gaya F1 dulu ya. Gaya F1 ini memiliki lengan gaya 20 cm atau 0,2 meter. Dan menyebabkan batang tersebut berotasi searah putaran jarum jam terhadap poros B. Sehingga momen gaya yang disebabkan oleh gaya F1 adalah min 5 dikali 0,2 meter sama dengan min 1 Nm. Bernilai min karena dia menyebabkan rotasi yang searah dengan putaran jarum jam, sehingga torsinya bernilai negatif. Selanjutnya untuk gaya berat W itu memiliki lengan gaya sejauh 25 cm atau 0,25 meter. Sehingga torsinya terhadap poros B itu bernilai min mg dikali 0,25 meter. Kenapa min? Karena menyebabkan benda tersebut berputar searah dengan putaran jarum jam terhadap poros B. Selanjutnya adalah gaya F3 sin theta. Gaya F3 sin theta itu memiliki lengan gaya sejauh 0,55 meter ya, dan bernilai positif karena menyebabkan batang tersebut berputar berlawanan arah jarum jam terhadap poros B. Sehingga torsi yang disebabkan oleh gaya F3 sin theta itu sama dengan F3 dikali sin theta dikali 0,55 meter dan bernilai positif. F3-nya adalah 4 dikali sin 30 adalah setengah dan panjang lengannya 0,55 sehingga torsinya bernilai 1,1 Nm. Sehingga momen gaya total yang diperoleh jika poros di B adalah min 1 ditambah min 5 ditambah 1,1 yaitu min 4,9 searah putaran jarum jam. Demikianlah penjelasan Ibu tentang momen gaya. Semoga kalian paham ya. Keep the spirit high.